Alhamdulillah. Bisa dilanjut? Berarti kita bisa bicara ini sebenarnya kita tak pernah mati. Wong namanya hidup ya tak pernah mati. Yang bicara ini hidup terus. Kenapa? Karena yang bicara ini hidup, bukan raga. Raga tanpa hidup ya meneng kayak mayit itulah enjoy. Dimandikan enjoy, digosok-gosok ibadahnya enjoy, dikafani enjoy, disolati enjoy. Kenapa? Karena kedudukannya itulah fitrahnya manusia, seperti mayat. Tapi selama ini iman akidah kita tidak mau jadi mayat. Allah saja yang jadi mayat. Ya tidak? Betul, Bang, betul. Kan kebalik-balik akidah kita selama ini. Kenapa? Karena kita tidak mengedepankan kenal Tuhan yang asli dulu. Kita sibuk beramal, padahal semakin banyak beramal semakin sesat. Ya tidak? Iya. Maka iya, silakan kalau ada sanggahan abangku. Iya, silakan abangku. Biar asik abang. Itu saya enggak, tapi lanjut aja, Mas. Iya, enggak apa-apa abangku, disanggakan agar bisa mulus nanti perjalanannya. Apa yang disangga abangku? Pasti banyak abang-abang yang bisa menjawab abangku. Biar diskusi ini bisa sinkron. Oke. Jadi selama ini kan ada onen-onen begini. Perbanyak amalmu, ibadahmu, sholatmu, dzikirmu agar bisa buat bekal di akhirat. Ya tidak? Iya. Padahal semakin Anda banyak beramal, banyak sholat, banyak ibadah, banyak dzikir, tambah berat. Apa maknanya tambah berat? Kita tambah ngaku-ngaku, aku merasa mulia. Tambah sesat. Melihat orang yang tidak sholat, wah kafir. Melihat orang yang tidak ibadah, kafir. Nah inilah yang dimaksud tambah sesat abangku. Karena banyak bekalnya. Makanya menuju Allah yang asli itu tidak usah bawa bekal-bekalan, enjoy saja, bahkan telanjang. Kita datang telanjang, pulang ya juga telanjang. Katanya Ayahanda Epit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Debu yang masih melekat inilah Tuhan yang palsu. Abdul Halim ini debunya. Maka dari itu semakin Abdul Halim ini merasa banyak beramal, pasti Abdul Halim ini tambah sesat. Apa maknanya? Nyesat-nyesatkan manusia. Masuk akal? Masuk. Lanjut. Nah, maka dari itu tuntunannya ada innamal a'malu binniyah. Maka dari itu apapun yang kita lakukan wajib diawali dengan niat. Supaya apa? Di ujung kalimat niat ada kata-kata lillahi ta'ala. Supaya kita tidak jadi Tuhan palsu yang merasa bisa beramal. Itu maknanya. Bisa dipahami? Bisa. Berarti wajib kita meninggalkan syariat dan amal-amal itu ya tidak? Kalau Anda tidak berani meninggalkan syariat Anda, pasti syariatnya Tuhan palsu yang ada. Pasti bunyinya lillahi ta'ala, prakteknya li nafsi. Abdul Halim yang sholat, Abdul Halim yang berilmu, Abdul Halim yang makrifat, lainnya belum makrifat. Ya tidak, Bang?
Maka dari itu kita ngobok-ngobok Tuhan palsu dulu agar nyata Tuhan yang asli, ya kan? Ya, benar. Sesuai dengan man arofa nafsahu fakot arofa robbahu, ya kan? Ya. Setelah sifat hidup, hayat sama, sifat pendengaran. Seolah-olah kebalikannya tuli. Seolah-olah Allah tuli. Apa buktinya seolah-olah Allah tuli? Kita minta-minta terus. Allah, aku minta ini. Allah. Seolah-olah Allah tidak tahu kita. Ya enggak? Iya Bang. Iya. Seolah-olah hanya kita yang bisa mendengar. Berarti sifat wajibnya Allah gugur. Kenapa? Karena tidak terbukti. Karena semua sifat-sifat Allah yang kita kenal selama ini sudah jadi sifatnya Tuhan yang palsu, Abdul Halim ini, ya kan? Iya Bang. Dipakai terus. Iya, dipakai terus. Nah, seolah-olah kita bisa mendengarkan musik, seolah-olah aku yang bisa mendengarkan. Kenapa? Karena Tuhan yang palsu ini sudah merajalela. Semuanya diaku-aku miliknya Tuhan yang palsu. Sehingga Tuhan yang asli tidak berdaya, lemah. Tuhan yang asli tidak berdaya dan lemah, gitu kok dicari-cari, kok disembah-sembah. Kenapa tidak nyembah diri sendiri yang kelihatan wujud, yang kelihatan bisa hidup, yang kelihatan bisa mendengar? Ya tidak. Berarti Kenapa? kalau di situ, Bang Anji, berarti kalau di situ kalau surat Anas sama Kuluh itu gugur semuanya berarti. Gugur kalau manusianya yang memahaminya. Kenapa? Karena paham manusia itu terbalik-balik, abangku. Ya tidak, abangku? Iya. Benar. Makanya selagi ada Tuhan yang palsu di dada kita, akidahnya salah semua. Eto-eto wai koyok berakidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi di dalam apa yang kita terima di sini adalah masih sunnahnya manusianya yang merasa berlaku, bukan sunnatullah, ya kan? Kalau disebut Tuhan yang asli itu kayak gimana sih? Kalau Anda ingin ketemu Tuhan yang asli, harus ketemu Tuhan yang palsu dulu, abangku. Narasinya Tuhan yang asli itu yang sebagai kita manusia yang hidup ini gimana sih? Makanya kita boleh tadi membahas Tuhan yang palsu dulu. Yang aslinya aja. Oh, yang asli. Kalau boleh abang menjelaskan bagaimana Tuhan yang asli menurut abangku. Saya siap mendengar gantian. Saya telah tadi bicara terus. Sebagai kita yang manusia yang hidup ini Tuhan yang asli itu harus gimana sih? Tuhan yang asli menurut pemahaman abang bagaimana? Kan saya tadi mulai tadi membahas Tuhan yang palsu, abangku. Belum membahas Tuhan yang asli, abangku. Oh, yang saya narasikan betul, yang asli itu harusnya berkekuatan sesuatu, berwujud sesuatu, terus berkuasa sesuatu gitu maksudnya kan di situ. Oh, yang asli seperti itu, abangku. Iya. Berarti bisa mewujudkan Anda juga, perhatikan ya. Enggak, yang Anda narasikan itu berarti yang Anda narasikan di Bang Eco ini yang saya terima itu berarti orang Tuhan yang asli itu harus berlebih dari sesuatu gitu maksudnya, dari yang saya punya gitu maksudnya. Saya punya tenaga, saya punya tubuh, saya punya segala macam gitu ya. Saya tubuh, saya bisa angkat 75 kilo gitu. Berarti Tuhan saya itu harus mengangkat dari 100 kilo gitu maksudnya. Nah, itu kan Tuhan yang asli menurut kepahaman atau persepsi manusia, bangku. Ya kan? Katanya Tuhan itu maha. Kita bahas kata maha di sini. Maha itu berarti maha segalanya. Berarti kalau Allah hidup berarti maha hidup. Tidak ada hidup kecuali hidupnya Allah, ya tidak? Betul, benar. Berarti abang SL itu Allah tidak? Enggak lah. Enggak. Oh ya, berarti sama-sama kita masih jadi Tuhan yang palsu, abang. Karena saya bentar lagi mungkin mau mati gitu bang, tahu-tahu gimana gitu. Besoknya saya mati gitu. Saya nggak maha ini bang, takutnya. Iya. Gitu. Karena kenapa?
aku bilang Abdul Halim, aku bukan maha hidup karena aku dihidupi oleh hidupnya Tuhan. Itu kan masalahnya. Tuhan yang asli ini harus kayak gimana gitu maksudnya. Tuhan yang asli itu harus maha. Kalau maha hidup berarti manusianya harus mati abangku, baru ketemu yang asli. Tapi masalahnya mau tidak kita mati. Kebanyakan kita selama ini takut mati abangku. Takut mati karena apa? Karena ingin jadi Tuhan terus abangku, sampai jadi hantu-hantu bergentayangan abangku. Ya, takut mati. Iya kan? Tapi Kalau Bang Enjoy ini nggak takut mati ya? Wah, bagaimana aku takut mati? Wong sudah mati sejak lama bangku. Sudah mati gitu. Wong sudah mati kok takut mati? Aneh abangku. Ya kan? Anak pindah ke Kan, Palestina gitu, ke Israel. Lah, kedudukan manusia kalau kita membahas sifat-sifatnya Tuhan, Allah yang hidup, selain Allah mati, ya kan? Iya, benar. Berarti sesungguhnya selama ini kita kan mati tuh, Kang Mas. Iya. Mati itu kan enjoy saja. Mati ya Bang. Iya. Coba abangku, ilustrasinya begini, logika saja. Mati itu berarti meninggalkan jasad, roh itu meninggalkan jasad. Intinya mati tidak ada abangku, sama dengan Adam. Pas dia mati, keluarganya ribet gitu istilahnya, masih segala macam. Ada yang segala macam suku tahlilan gitu. Ya, yang bingung kan yang orang yang masih jadi Tuhan yang palsu abangku, bingung. Bingungnya itu yang mati juga, Bang. Mati juga bingung. Yang mati ini mesinnya dikuburkan apa gimana gini. Kalau yang mati, Bang, enjoy saja, Bang. Wong mati, abangku. Enggak, Bang. Mati Logikanya begini, logikanya seumpama ya, logika. Ada mayat yang sudah tidak ada hidupnya, dikasih makan tidak bisa menelan, dikasih minum tidak bisa menelan, bahkan di pedang dicecel pun jadi kecil, ia tetap enjoy saja, tidak akan pernah aduh gitu abang. Tapi ada yang mati penasaran gitu. Yang aduh itu orang yang melihat, aduh kenapa? Tuhan yang palsu yang melihat, aduh. Ini siklusnya bukan gitu. Untuk yang lainnya bisa dipahami ya, abangku. Kalau belum ada ya. Lanjut. Ini kadang-kadang jadi orang mati ini. Iya, Kita abangku. belum ngerasain mati. Nah, mati di sini kebanyakan manusia memahami mati menurut manusia. Ya, mati menurut manusia, bangku. Selama ini kan berhubung kita selama ini jadi Tuhan palsu, memahami kematian ya versi Tuhan yang palsu apa? Matinya raga. Itukah kepahaman kita tentang mati. Tapi kepahaman Allah tentang mati bukan matinya raga, matinya hati sehingga keras melebihi kerasnya batu. Itu mati menurut Allah. Selama ini kita jadi Tuhan palsu, berarti selama ini kita sudah mati. Sudah mati kok takut mati abang tuh. Tapi di Islam mati itu ada ini, ada apa namanya? Ada amal juga. Abangku, yuk dilanjut abangku, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Yang meninggalkan 3 amal itu, anak soleh, amal kebaikan, itu segala macam. Itu apa? Itu tidak jadi pemikiran apa? Sekarang kita loncat dari tema sifatnya Tuhan, loncat begini. Abang-abang ini enggak, kalau sebagai Tuhan emang enggak butuh semua itu, Bang. Enggak, maknanya begini. Saya tanya abang-abangku, apa punya orang tua yang sudah meninggal? Punya saya. Punya ya. Pasti kita selama ini selalu mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Karena dengan mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, kita dikatakan anak yang soleh atau yang soleha, ya kan abang? Iya, benar. Berarti itu kan menurut manusia.
Tapi menurut Allah, ketika manusia mendoakan orang yang sudah meninggal, berarti bukan anak yang soleh dan yang soleha menurut Allah, tapi anak yang durhaka. Bisa diterima, Bangku? Bisa. Enggak, saya enggak. Terima, Saya terima, enggak. terima, Saya terima. enggak, Bang. Saya enggak, Bang. Saya terima, Bang. Saya enggak ya. Iya, Silakan. lanjut. yang tidak menerima nyangkal apa tidak, Bang? Saya teruskan ya, Bang. Saya nyangkal. Saya teruskan ya. Saya nyangkal, Bang. Kenapa saya katakan orang-orang yang ahli mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal itu dikatakan oleh Allah anak yang durhaka, tapi bagi manusia dikatakan anak yang soleh. Kenapa? Karena manusia menilai anak yang soleh itu dari laku-lakunya raga, tapi Allah memandang soleh atau soleha itu dari laku jiwa. Logikanya begini, ketika saya mendoakan orang tua saya, seolah-olah orang tua saya butuh saya, ya tidak? Iya. Ketika saya mendoakan orang tua saya, seolah-olah hanya saya yang bisa menyelamatkan orang tua saya. Emang iya, Bang. Emang iya. Terus lagi, kalau kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, seolah-olah kita sudah menuduh orang tua kita di sana lagi diadab, lagi disiksa, ya tidak? Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Berarti ketika kita masih menuduh orang tua kita di sana diadab, disiksa sehingga kita berdoa, itu anak yang soleh apa anak yang durhaka? anak yang soleh, Bang. Anak yang soleh itu. Anak yang soleh itu, Bang Enjoy. Menurut abang anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya. Yang anak durhaka siapa? Saya anak durhaka. Logikanya begini, orang yang sudah meninggal dikatakan almarhum, berarti mereka semua sudah di dalam rahmatnya Allah, di sisi Allah, ya kan? Iya. Kenapa hidup yang menghidupi orang tua kita selama ini ketika ia masih hidup, itu hidupnya orang tua apa hidupnya Allah? Hidupnya orang tua. Hidupnya Allah. Nah, kalau hidupnya Allah, layakkah Anda mendoakan Allah? Ini kayak cerita gini, Bang. Iya. Enggak maksudnya kayak gini, Bang Enjoy gini. Iya, lanjut abangku. Gini. Gantian. Iya, betul. Kayak logikanya istilahnya saya kayak jadi orang tua gitu. Saya khawatir sama anak saya walaupun anak saya nggak tahu. Istilahnya saya khawatir sama anak saya gitu, walaupun anak saya pun istilahnya nggak tahu. Gitu aja. Logikanya begini abangku. Iya, logikanya kayak saya sebagai orang tua khawatir sama anak istilahnya ada campur ininya mungkin anak juga istilahnya khawatir sama orang tua gitu aja. Berarti karena khawatir, Anda meyakini bahwa anak Anda itu kan buatan Anda, ya kan? Iya, betul. Maksudnya di situ juga kenapa ada istilahnya harus apa namanya, diajarkan doa kepada orang tua gitu kan. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Harus gitu. Apakah itu harus orang tua yang apa kita harus orang tua yang gimana, tapi kan istilahnya kita sebagai anak juga khawatirnya gitu, bukan orang tua menuduh orang tuanya itu bagaimana, itu cuma berdoa gitu kan. Ya, kita lompat lagi ke tema yang lain. Selama ini kita seolah-olah diwajibkan untuk berdoa. Kalau kita tidak berdoa berarti sombong kepada Allah, ya kan? Iya. Nah, ada ayatnya, ud'uni astajib lakum. Manusia pada memaknai berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabahi, ya tidak? Iya. Logikanya, bila ayat itu benar, mana ada orang miskin lagi, abangku?
Betul bang, betul bang. Iya. Kalau ayat itu benar dari Allah maknanya berdoalah kepadaku pasti akan aku ijabahi. Tidak ada orang yang miskin, kaya semua. Enjoy semua, ya kan? Kepoin semua. Kenapa kok lebih banyak orang yang miskin? Bukan begitu maknanya. Salah makna. Yang betul, barang siapa yang datang, uda'uni itu datang kepadaku, maka ia akan hidup sejahtera. Pasti itu abangku. Iya. Kalau kita masih meminta-minta berarti kita sudah menganggap Allah itu pelit. Emang ya bang. Ya enggak? Iya betul. Kita lanjutkan lagi ke anak yang soleh. Ya, kita lanjutkan lagi ke anak yang soleh dan solehat tadi abangku. Logikanya begini abangku. Saya punya orang tua yang lagi ditahan di suatu tempat, dipukuli, disiksa, digebloki. Saya kasihan dengan orang tua saya yang disiksa di sana. Lalu saya membawakan baju kesenangannya, makanan kesenangannya. Ketika sudah siap apa yang akan aku kirimkan kepada orang tua, masalahnya aku tidak tahu tempatnya di mana orang tuaku berada. Harus tahu penjaranya. Kalau Anda sudah tahu penjaranya, enak ngirim. Tapi kalau kita tidak tahu alamatnya, mau dikirim kemana ini? Ojolnya tidak tahu mau kirim kemana. Anda tidak tahu alamatnya, ya tidak? Akhirnya tidak tahu alamatnya, dimakan-makan sendiri. Akhirnya jadi Tuhan palsu. Berarti Berasa orang tua yang berarti merasa mulia daripada orang tua. Kenapa? Orang tua butuh aku. Berarti ada durhaka, ya kan? Jadi kalau nyanyian tuh berarti bang Anja nggak pernah ngirim doa ke orang tua gitu. Orang tua. Kalau Orang tua nggak pernah dikirimin doa bang Anja. Bang Anja. Sebentar, ini siapa dulu yang bicara? Saya ngalah lah, silakan. Abang yang di atas silakan. oh iya tadi itu kan kalau nggak jelas salah kan berarti nyanyian Ayu Ting Ting. Nah, berarti kan sia-sia nyiapkan bekal-bekal tapi tidak tahu tujuannya. Iya, alamat palsu. Kenapa? Karena Tuhannya Tuhan palsu, ya semuanya palsu. Apa yang ditanyakan abangku tadi? Tadi itu kan Enggak, abang yang di bawah. Oh, berarti Pak Injo tidak pernah mendoakan orang tuanya, ya gitu kan? Iya, bangku. Ya. Alhamdulillah.